Salam Sobat Budaya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam episode menguak kenangan di Mubi Mojopahit, Kota Mojokerto yang kelima. Sobat Budaya, kali ini saya sedang berada di Jalan Jalan Wahid Hasim. Jalan Wahid Hasim membentang dari barat ke timur sejauh kira-kira 200 meter. Di jalan sepanjang 200 meter ini banyak sekali terdapat kenangan-kenangan, bangunan-bangunan yang mengingatkan kita pada masa lampau. Sebelum kita mulai hal tersebut, kita katakan dulu bahwa Jalan Wahid Hasim adalah satu jalan yang menghubungkan Jalan Brawijaya di barat sana dengan Jalan Majapahit di timur sana. Sebagaimana kita ketahui, Jalan Brawijaya membujur dari selatan ke utara, sama dengan Jalan Majapahit yang membujur dari selatan ke utara. Sementara Jalan Wahid Hasim membujur dari barat ke timur, menghubungkan kedua jalan tersebut. Jalan Wahid Hasim bagian barat berjumpa dengan perempatan yang menghubungkan Jalan Prajurit Kulon. Jadi di sini kita lihat Jalan Wahid Hasim berjumpa dengan Jalan Brawijaya. Apabila diteruskan ke arah barat, dia akan berjumpa dengan Jalan Prajurit Kulon, masih termasuk di dalam kota Mojokerto. Jalan Wahid Hasim diberi nama sehubungan dengan putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 1953. Wahid Hasim adalah ayahanda dari Gus Dur, dan beliau pernah menjadi Menteri Agama Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan RI. Untuk menghormati Wahid Hasim itulah maka jalan ini diberi nama Jalan Wahid Hasim. Jalan Wahid Hasim adalah jalan kecil dan dia tidak berkembang. Tidak berkembang artinya tidak menjadi jalan yang ramai sehingga harus dibelah menjadi dua jalur. Jalan Wahid Hasim telah lama menjadi tempat perlintasan orang-orang dari luar kota menuju ke dalam kota. Hingga kini fungsi tersebut masih tetap ada, karena yang menghubungkan Jalan Brawijaya, kota bagian barat, dengan Majapahit, kota bagian timur, hanya 3 buah jalan. Jalan Wahid Hasim, Jalan Yosudarso, dan Jalan Kartini. Di antara 3 buah jalan tersebut, 3 jalur jalan tersebut, Jalan Wahid Hasim lah yang paling ramai. Di Jalan Wahid Hasim inilah tahun 1965 Kiai Ahyar Holimi mendirikan pesantren untuk pertama kali. Sebagaimana yang kita lihat sini masjid, pesantren yang didirikan Kiai Ahyar Holimi pada tahun 1965 tersebut akhirnya menjadi satu-satunya pesantren di Kodia Mojokerto. Berada di tengah kota, letaknya sangat strategis dan mempunyai santri begitu banyak dari sekitar Mojokerto. Pesantren ini merupakan suatu tonggak sejarah perkembangan syiar Islam di kota Mojokerto yang sudah lama ada dan dilestarikan oleh pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini kemudian tadinya dalam bentuk yang kecil, lama-kelamaan berkembang sehingga menjadi sebesar ini. Di samping itu, pondok pun mempunyai toko dan asrama para santri yang ada di sebelah kanan sini. Nanti kita bisa lihat
dinamakan Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin. Sepeninggal Kiai Ahyad Kholimi pada tahun 1991, pesantren diteruskan kepemimpinannya oleh para keturunan beliau, keturunan Kiai Ahyad Kholimi. Saat ini Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin dipimpin oleh Kiai Mutahari Afif dengan sejumlah santri atau banyak santri yang mondok di sini. Beliau tetap ajak menjalankan pesantren tersebut. Dan inilah kita bisa lihat pondok pesantren tersebut. Lebih dari itu, Jalan Wahid Hasim pada tahun 1940-an merupakan satu jalan yang sepi. Satu jalan yang sepi karena Jalan Wahid Hasim ini tak pernah kita ketahui apa nama jalan ini pada zaman Belanda dulu. Yang jelas pada tahun 1950-an nama ini sudah berubah menjadi Wahid Hasim. Daerah ini, jalan ini pernah disebut orang pada awal abad ke-20 dengan nama Majapahit Strat. Akan tetapi nama tersebut hanya melintas sekilas saja. Yang jelas eksistensi jalan ini telah ada pada awal abad ke-20 dan merupakan tempat hunian banyak suku. Ada suku-suku keturunan Arab tinggal di sini. Ada suku-suku keturunan Tionghoa dan suku orang-orang keturunan Belanda. Mereka membangun rumah-rumah di sini, dan kalau kita lihat di sini terdapat begitu banyak rumah-rumah tua. Yang sayangnya sebagian telah hilang. Sobat budaya, di Jalan Wahid Hasim ini kita dapat melihat suatu ciri-ciri di jalan elit pada masa lampau, yaitu adanya gedung-gedung mewah, adanya gedung-gedung tua yang dibangun pada awal abad ke-20 yang hingga kini masih bertahan. Sobat budaya, tetapi di tahun 2021 ini, sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain, perkembangan pun terjadi. Roda pembangunan, roda perkembangan zaman menggila semuanya, merubah segala-galanya. Inovasi mau tak mau diperlukan. Maka Jalan Wahid Hasim pun berubah. Pada tahun awal abad ke-20-an, pada awal abad ke-20, Jalan Wahid Hasim begitu sepi. Merupakan salah satu jalan pada zaman Belanda yang sepi, yang hanya dilalui oleh sepeda pancal, ya, kereta angin. Sekarang telah jauh berubah. Di belakang saya ada SD Miji 1, 2, dan 4. Sekarang namanya SD Miji 1, 2, dan 4. Akan tetapi kira-kira 40 tahun yang lalu, sekitar tahun 1980-an awal, bangunan tidak seperti ini bentuknya. Dan SD-nya pun hanya ada satu saja, yaitu SD Miji. Tahun 80-an awal, saya pernah mengalami sendiri, pernah mengawas ujian di tempat ini, yaitu pagi dipakai untuk bangunan sekolah SD, sore digunakan untuk SMA PGRI. SMA PGRI 1 yang sangat terkenal, lokasinya adalah di sini, di SD Miji ini. Dulu SD Miji ini merangkap pagi sebagai SD negeri, sorenya digunakan oleh SMA PGRI. Betapa saya masih ingat teman-teman saya dulu yang pernah mengajar di sini. Pada awalnya, seperti kita katakan pada awal tadi, Jalan Wahid Hasim merupakan jalan yang sepi dan boleh dikatakan berada di dalam kota, namun
di tempat yang agak sepi karena penduduknya menutup diri di rumah masing-masing. Dapat kita maklumi bahwa pemukiman ini bisa dikatakan terdiri dari orang-orang yang cukup berada dengan rumah-rumahnya yang masih menyisakan keindahan di masa kini masih bisa kita lihat, dan mereka jarang keluar untuk berkeliaran di jalan-jalan ini. Maka jalan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, hanya dilalui oleh orang-orang tertentu yang memang mempunyai keperluan di Jalan Majapahit sana. SD Miji pada tahun 1900-an tadinya merupakan suatu lapangan terbuka. Pernah digunakan sebagai lapangan sepak bola, pernah digunakan sebagai tempat bermain anak-anak, digunakan juga lapangan tersebut untuk bermain layang-layang di musim kemarau. Lama-kelamaan lapangan tersebut digunakan oleh pemerintah RI, NKRI yang telah merdeka pada tahun 1945 untuk membangun sekolah. Membangun gedung sekolah yang tadinya hanya berupa gedung kecil saja di belakang sana, lama-kelamaan lapangan tadi digunakan seluruhnya untuk membangun, untuk menempatkan atau mendirikan bangunan menutupi lapangan tadi. Hingga sekarang tahun 2021, sisa-sisa lapangan pada awal abad ke-20 tadi sudah tidak ada lagi, sudah tertelan oleh banyak bangunan. Dan ini SD merupakan yang tadinya pada awal zaman kemerdekaan tempat anak-anak bersekolah. Anak-anak dari sekitar Miji, dari sekitar desa-desa sekitar Prajurit Kulon, dan desa-desa di dekat rel kereta api sebelah sana, semua sekolah di sini. Inilah satu-satunya sekolahan yang berada dalam radius ratusan meter dari sini. Hanya inilah sekolahannya, hanya inilah tempatnya, sehingga tidak heran jika sekolahan ini mempunyai banyak sekali murid. Yang tadinya berupa lapangan kosong, tempat orang-orang bermain bola, tempat anak-anak bermain layang-layang pada awal ke-20, sekarang sudah tidak ada bekas-bekasnya lagi. Yang hanya bisa kita lihat adalah bangunan sekolah yang hingga hari ini terus-menerus menjalani reformasi. Pembangunan mau tak mau menuntut sesuatu untuk kita korbankan, termasuk kita pun harus merelakan lapangan sebagai ruang terbuka tadi, sebagai alun-alun kecil tadi untuk hilang, digunakan untuk bangunan sekolah.